Oke, jadi HP ini dulu dijual dengan harga 10 jutaan. Sekarang di 2021 harganya cuma 3 jutaan. Selamat datang di segmen rehabilitas atau review handphone bekas berkualitas. Dan handphone yang akan kita rehab di episode kali ini adalah handphone keluaran dari Samsung tahun 2019. Jadi umurnya udah 2 tahun. Dan perkenalkan, ini adalah Samsung Galaxy A80 A series. Kok harganya bisa mencapai 10 jutaan, lebih tepatnya itu 9.499.000 atau 9,5 juta. Selisih hampir separuh dengan Samsung Galaxy A70 yang juga di launching pada waktu itu, April 2019. Sekarang harga bekasnya Samsung Galaxy A80 ini, sekali lagi ya, harga bekasnya, bukan harga barunya. Kalau baru saya lihat di beberapa marketplace, sepertinya jarang atau nggak ada yang jual harga bekasnya. Untuk yang saya dapat ini adalah batangan atau cuma HP, charger, dan juga kabel data. Harganya itu sekitar 3,49 juta atau 3,5 juta. Nah, untuk yang ada boxnya, harganya itu 3,9 juta rupiah. Karena selisihnya lumayan ya, selisih sekitar 400.000. Jadi saya putuskan untuk beli yang nggak ada boxnya aja. Untuk link pembeliannya seperti biasa kalian bisa langsung cek di kolom deskripsi. Kalau dari segi desain dan kondisi, meskipun nggak ada box, unit yang saya beli ini masih bisa dibilang mulus banget. Hampir nggak ada bekas pemakaian. Untuk varian warnanya saya pilih yang Angel Gold. Sebenarnya ada 3 varian, ada Phantom Black, Ghost White, dan juga Angel Gold yang kita bahas kali ini. Dan dari segi desain, menurut saya ini adalah desain A series terbaik waktu itu. Kalau sekarang dilawankan dengan seri A72, saya pribadi masih suka dengan A32, A52, ataupun A72 ya, karena terlihat lebih clean dan lebih rapi. Tapi A80 ini juga masih oke lah kalau digunakan di 2021. Looksnya masih premium dengan bahan yang premium juga. Di bagian belakangnya menggunakan Corning Gorilla Glass 6, di bagian depan menggunakan Corning Gorilla Glass 3. Cuman yang saya nggak terlalu suka adalah bobotnya yang lumayan, beratnya sekitar 232 gram. Tapi untuk pegangannya enak sih ya, walaupun berat karena di bagian belakangnya ini ada kayak semacam 3D curve-nya. Jadi kalau dipegang dengan satu tangan masih rapet gitu, nggak licin. Untuk dimensi layarnya juga cukup besar dengan 6,7 inch. Buat yang suka main game dan layar yang lebih lega, tentu bakal nyaman banget. Untuk layarnya juga udah menggunakan panel Super AMOLED buatannya Samsung. Dan meskipun buatan 2019, tapi menurut saya kualitasnya masih bagus banget, beda dengan AMOLED di HP lain. Super AMOLEDnya Samsung kerasa lebih hidup dan lebih tajam. Dan untuk unit yang saya review ini nggak ada masalah di panel layarnya, karena saya cek di beberapa marketplace ada juga sebenarnya yang jual di harga di bawah 3 juta. Cuman ada penyakitnya panel AMOLED, yaitu shadow. Ada juga yang jual di bawah 2 juta. Ini penyakitnya lebih parah menurut saya, yaitu error di mode kamera selfie-nya. Karena Samsung Galaxy A80 ini menggunakan triple rotating camera, atau gampangnya kamera belakangnya bisa di flip untuk menjadi kamera depan. Kalau nggak salah pada tahun itu ya, gencar-gencarnya Oppo dan juga Vivo yang mengeluarkan rotating kamera seperti ini. Karena dia pakai motor, jadi emang biasa ya kalau misalkan elektronik yang partnya bergerak itu pasti ada umurnya. Contohnya hard disk karena piringannya berputar, terus kipas angin, pokoknya elektronik apapun yang bergerak pasti ada umurnya. Mouse aja juga ada lifespan-nya ya, untuk switch-nya, keyboard juga ada. Jadi pastikan kalau misalkan mau beli Samsung Galaxy A80 dan mau menggunakan triple rotating kameranya, baca deskripsinya baik-baik. Tapi walaupun ada umurnya, keuntungannya dengan rotating kamera seperti ini, kualitas kamera depannya akan lebih bagus karena kamera depan juga menjadi kamera belakang. Biasanya kan kamera depan itu tidak sebagus kamera belakang. Terus layarnya juga jadi lebih luas, lebih full screen karena nggak ada halangan apapun. Untuk kameranya ada 3, kamera utamanya 48 megapiksel lensa wide, ultra wide-nya 8 megapiksel dan ada TOF 3D kamera serta ada LED flash. Oke, jadi ini adalah resolusi 4K di Samsung Galaxy A80 mode video. Kalau kita masuk ke resolusi 4K di mode ini sayangnya nggak bisa pakai Super Steady On. Dan kalau di layarnya Samsung A80 ini sih saya jalan lumayan cepet, coba agak pelan ya. Kalau di sini masih agak shaky dan juga stutter, cuman saya penasaran dengan detailnya. Kalau misalkan 4K, coba daun ini ya. Ya fokusnya lumayan cepet, semut-semut ini juga kelihatan ya. Dan untuk detailnya menurut saya dapat banget kalau misalkan videonya nggak terlalu berjalan cepet. Sekarang kita coba di resolusi Full HD 60 fps. Dan ini adalah mode Full HD di 60 fps. Dan nggak bisa pakai fitur Super Steady On kalau di resolusi ini. Bisanya di 30 fps ya, Super Steady.
Cuman kalau 60 ini lebih minim starternya, dan untuk detailnya wow masih dapat banget. Untuk sebuah HP 3 jutaan menurut saya masih oke. Dan yang menarik ketika record ini seperti ini. Iya ya. Jadi ketika videonya berjalan kita langsung bisa flip di kamera depan atau kamera belakang. Ini coba saya flip lagi. Nah, seperti itu. Cuman menurut saya proses transisinya ya dari kamera belakang ke kamera depan ini kurang smooth gitu. Kalau misalkan ditambah atau deep to black gitu ya. Nah, jadi kalau misalkan kita shoot kamera depan ya, terik sekali mataharinya. Kira-kira seperti ini nih. Dan kalau saya jalan di mode 60 fps seperti ini, dan sekarang kita coba lihat untuk di dedaunan di sini ya. Wih ya, fokusnya lumayan cepet. Coba saya touch di daun itu. Wih, bokehnya juga lumayan dapat ya. Sekarang kita coba di Super Steady On nya. Oke, jadi sekarang kita ada di resolusi 30 fps dengan fitur Super Steady On. Nah, kalau pakai fitur Super Steady ini ya, kita nggak bisa flip seperti di resolusi Full HD 60 fps tadi. Mungkin bakalan mengganggu stabilization-nya, makanya nggak bisa di flip. Dan kalau di resolusi ini ya 30 fps saya jalan cepet pun masih oke. Sekarang saya penasaran kalau misalkan kita pakai kamera selfie, pakai kamera depan, apakah fitur Super Steady-nya juga masih bisa berjalan. Oke, jadi ini adalah fitur Super Steady On. Ini saya pegang dengan satu tangan. Cuman kalau kita pakai di resolusi ini ya, pakai fitur Super Steady On, nggak bisa pakai lensa ultra wide. Kalau misalkan nggak pakai Super Steady, dia bisa pakai lensa ultra wide. Dan sekarang saya coba jalan lagi. Kalau misalkan kalian mau nge-vlog, kira-kira seperti inilah ya. Nah, seperti ini masih cukup oke dengan satu tangan ya. Cuman tinggal tangan kalian aja gimana biar nggak terlalu shaky. Tapi kalau ini sih menurut saya masih lumayan oke lah untuk harganya. Sekali lagi yang harga 3 jutaan. Dan di depan sana ada yang memotong rumput. Kalau misalkan suara saya masih terdengar cukup jelas, berarti mic-nya bisa meredam noise di yang agak jauh sih ya dia. Dan ini adalah mode portrait video ya. Jadi selain bokeh foto, ada juga bokeh di mode video. Tapi apakah belakang saya blur? Coba saya gitu ya. Jadi kalau foreground saya ya sebagai objek dan juga backgroundnya lumayan jauh, ngeblurnya lumayan. Cuman kalau misalkan backgroundnya sedekat ini sih blurnya nggak terlalu ya. Ini backgroundnya lumayan jauh. Nah, kira-kira seperti itu. Jadi blurnya, tapi blurnya itu agak-agak kurang natural ya. Agak kesan dreamy-nya atau masking-nya, overexposure-nya sebelah sini juga masih lumayan ada. Terus kalau untuk performanya menurut saya juga masih sangat oke di harganya yang 3 jutaan ini, karena dia menggunakan Snapdragon 730 dengan fabrikasinya 8 nanometer dan GPU-nya dia pakai Adreno 618. Jadi untuk skor Antutu-nya masih bisa dibilang mid range lah ya kalau dibandingkan dengan HP 3 jutaan sekarang, karena di Antutu versi 9-nya bisa dapat skor 330.000 dan Geekbench-nya single core-nya itu 548, multicore-nya ada di 1728. Dan ketika saya tes menggunakan CPU throttling selama 30 menit dia juga stabil ya, nggak ada thermal throttling dengan skornya itu di atas 80% terus. Dan permukaan HP-nya walaupun tanpa case anget aja enggak. Jadi benar-benar chipset 730 dengan 8 nanometernya ini oke banget di Samsung Galaxy A80 ini. Kalau untuk performa gamingnya, pertama kita coba di PUBG, dan sayangnya di PUBG dia nggak dapat settingan smooth extreme. Jadi mentoknya di smooth ultra. Padahal kalau kita lihat grafik di sini sebenarnya kalau misalkan ter-unlock smooth extreme-nya seharusnya Snapdragon 730 di Samsung Galaxy A80 masih bisa lah. Karena ketika di settingan smooth ultra ini bisa stabil di 40 fps, nggak pernah drop. Jadi menurut saya kalau misalkan ter-unlock masih bisa lah 60 fps. Di game kedua kita coba menggunakan game Genshin Impact dengan settingannya grafik lowest fps ada di 60. Dan hasilnya memang dia tidak bisa mendapatkan stabil di 60, jadi average-nya itu ada di 40. Dan ketika scene tengkar, frame-nya padat banget, dia bisa drop di kisaran 30 fps. Tapi dengan settingan grafik lowest ini masih cukup playable lah, karena nggak pernah turun di bawah 30 fps. Dan semua tes game dan juga benchmark tadi udah pakai OS yang terbaru. Jadi ketika saya update, dia masih dapat Android 11 dengan One UI versi 3.1, jadi masih dapat support yang baru. Tapi kayaknya ini adalah support yang terakhir ya. Biasanya HP Android itu maksimum supportnya 2 tahun. Cuman kalau Samsung biasanya juga ada yang 3 tahun. Mungkin, tapi kita anggap aja tahun depan nggak ada support. Tapi kalau misalkan ada support ya berarti kita rehab lagi tahun depan.
Terus kalau dari segi konektivitas, Wi-Fi-nya pakai 802.11 AC atau Wi-Fi 5 dengan Bluetooth versi 5, dia juga masih 4G ya, belum 5G. Untuk port-portnya di sebelah kanan terdapat lock dan off, di atas ada mic, di kiri ada volume up and down, dan di bawah ada SIM tray dan juga konektor Type-C dan juga ada speaker. Dan walaupun dulu harganya itu hampir 10 juta, sayangnya ada beberapa fitur flagship yang absen di Samsung Galaxy A80 ini. Contohnya nggak ada fitur water and dust resistance ya, jadi tanpa IP-IP-an. Terus dia juga nggak bisa wireless charging, reverse wireless charging, dan untuk kapasitas baterainya juga nggak terlalu besar. Walaupun secara form factor atau dimensi, HP ini cukup tebal dan berat. Kapasitas baterainya 3700 mAh aja. Mungkin 2 tahun lalu belum ditemukan teknologi baterai yang kapasitasnya gede tapi secara dimensi baterainya kecil. Karena HP-HP flagship di tahun 2019, saya lihat juga jarang banget yang pakai 5000 atau bahkan 6000 mAh seperti HP flagship di tahun 2021 ini. Untuk daya tahan baterainya nggak terlalu awet, entah karena kapasitasnya yang kecil atau umurnya yang juga udah 2 tahun. Saya coba main PUBG 1 match, dia berkurang sekitar 11%. Dan sehari saya cuma dapat screen time itu sekitar 4 jam 15 menit dengan kebutuhan tes game. Jadi kita main beberapa game PUBG dan juga Genshin Impact serta tes beberapa kamera tadi. Oke lah, jadi mungkin cukup segitu aja video review dari Samsung Galaxy A80 kali ini. Kesimpulannya, apakah dia masih worth it digunakan di 2021 untuk harga bekasnya yang sekarang itu 3 jutaan? Menurut saya sih masih worth it ya. Dengan harga 3 jutaan kita dapat triple rotating kamera yang di brand lain belum ada HP 3 jutaan dengan kamera flip yang kualitas kameranya sebagus Samsung. Terus layarnya juga udah AMOLED dengan in-display fingerprint walaupun belum 90Hz seperti di A52. Untuk support sistemnya juga masih dapat Android 11 dengan One UI 3.1, masih hangat banget. Terus untuk performa Snapdragon 730-nya juga masih oke di harga 3 jutaan dan temperaturnya juga aman-aman aja. Terus kelebihan lain walaupun ini masuk ke A series ya, tapi vibration feedback atau motornya ketika kita gunakan untuk mengetik itu mirip banget seperti HP flagship Samsung yang lain. Jadi udah nyaman, nggak geter semuanya gitu HP-nya. Kalau untuk kekurangannya menurut saya terutama adalah di baterainya yang nggak terlalu besar ya, 3700 mAh, atau mungkin karena umurnya udah 2 tahun jadi baterainya aus, atau mungkin buat kalian yang punya Samsung Galaxy A80 atau pernah menggunakan Samsung Galaxy A80, kalian bisa share pengalaman kalian di kolom komentar. Apakah menurut kalian masih layak HP ini digunakan di 2021? Terus kekurangan lain menurut saya adalah gede banget ya, 252 gram, berat, bulky juga, walaupun 3D curve-nya masih enak dipegang dengan satu tangan, tapi menurut saya untuk sebuah HP dengan kapasitas baterai 3700 dia lumayan berat. Oh ya, satu lagi hampir lupa, pasti bakalan banyak yang tanya, "Bang, ada NFC-nya nggak?" Ada ya, NFC-nya ada di Samsung Galaxy A80 ini. Oke lah, jadi mungkin cukup segitu aja video kita kali ini. Saya minta maaf kalau ada kesalahan dalam penyampaian informasi. Seperti biasa kalian bisa mengkoreksinya di kolom komentar. Saya Nika Budi and see you on the next video. Bye bye. Warna rose goldnya ini ya, kalau Samsung bilangnya angle gold ini ya, bagus banget nih. Kalau buat kado cewek mantep nih. Bilang aja 10 juta padahal beli bekas 3 juta gitu.